Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Wina di Bimbel Warrior. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5H, subtema 3, mengenai air. Di pelajaran yang terdahulu, kita sudah belajar tentang siklus air, di mana pada siklus air itu air akan mengalami evaporasi, yaitu penguapan, transpirasi, dan kondensasi, kemudian presipitasi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang air bersih. Nah, sebelum itu, tahukah kalian air di bumi ini merupakan terdiri dari 97% air laut. Dan hanya terdiri dari 3% air bersih. Artinya, dari 3% ini adalah air yang dapat kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, baik itu untuk makan, baik itu untuk minum, ataupun untuk memasak dan memenuhi kebutuhan lainnya. Nah, untuk air tersebut bisa kita gunakan, maka air harus memiliki syarat sebagai air yang bersih. Syarat yang pertama adalah air harus memenuhi persyaratan fisik. Yang kedua, air harus memenuhi persyaratan kimia. Dan yang ketiga, air bersih harus memenuhi persyaratan biologi. Nah, apa saja persyaratan tersebut? Yang pertama, persyaratan fisik. Air harus tidak keruh. Yang kedua, tidak berwarna. Yang ketiga, tidak berbau. Dan yang keempat, tidak berasa. Yang terakhir, suhunya antara 10 sampai 25 derajat Celcius. Atau bisa dikatakan air tersebut sejuk. Persyaratan air bersih yang kedua ialah persyaratan secara kimia. Air bersih harus tidak mengandung zat kimia baik organik maupun anorganik. Yang kedua, air bersih harus mengandung mineral yaitu iodium. Yang ketiga, dalam persyaratan kimia, air bersih harus memiliki pH netral yaitu pH 7. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pH? pH adalah derajat keasaman suatu zat. Jika pH-nya di bawah 7, maka zat tersebut adalah asam. Jika pH lebih dari 7, maka zat tersebut adalah basa. Persyaratan air bersih yang ketiga harus memenuhi persyaratan biologi. Apa saja yang harus dipenuhi dalam persyaratan biologi? Yang pertama, air bersih tidak boleh mengandung bakteri patogen. Bakteri patogen adalah bakteri penyebab penyakit, yaitu Salmonella typhosa yang merupakan bakteri penyebab penyakit tipes dan Shigella dysenteria, bakteri penyebab penyakit disentri. Yang kedua, yang termasuk persyaratan biologi, air bersih tidak boleh mengandung bakteri non-patogen atau bakteri yang tidak menyebabkan penyakit. Karena walaupun tidak menyebabkan penyakit, bakteri tersebut dapat menimbulkan bau pada air. Akhirnya kita sudah mempelajari syarat-syarat dari air bersih. Tentunya adik-adik sekarang sudah dapat memahami dan menyebutkan apa saja yang harus dimiliki sebagai syarat air bersih. Jangan lupa ya video ini ditonton dan dipahami karena pada saat nanti kita belajar melalui video call akan ada pertanyaan-pertanyaan dari Kak Wina. Terima kasih sudah menyaksikannya. Sampai jumpa lagi.